Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Erianti dari program studi S1 Keperawatan Non-Reguler Stikes Mitra Adiguna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke mulai dari definisi sampai dengan ke penata laksanaannya untuk memenuhi tugas mata kuliah patofisiologi. Baiklah, apa itu stroke? Stroke didefinisikan sebagai defisit gangguan fungsi saraf yang terjadi mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah ke otak. Istilah stroke biasanya digunakan secara spesifik untuk menjelaskan infrak cerebrum. Etiologi: stroke dibagi menjadi dua jenis, yaitu stroke iskemik atau non-hemorrhagic dan stroke hemorrhagic. Stroke iskemik atau non-hemorrhagic yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan terhenti. Kemudian yang kedua yaitu adalah stroke hemorrhagic, adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. Hampir 70% kasus stroke hemorrhagic terjadi pada penderita hipertensi. Faktor-faktor yang menyebabkan stroke. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dirubah, non-irreversible, yaitu jenis kelamin. Pria lebih sering ditemukan menderita stroke dibandingkan wanita. Kemudian usia, makin tinggi usia, makin tinggi pula resiko terkena stroke. Kemudian yang ketiga, keturunan, adanya riwayat keluarga yang terkena stroke. Faktor kedua, faktor yang dapat dirubah, reversible, seperti hipertensi, penyakit jantung, kolesterol tinggi, obesitas, diabetes mellitus, polisetmia, dan stres emosional. Yang ketiga, faktor kebiasaan hidup, yaitu merokok, peminum alkohol, aktivitas yang tidak sehat, kurang olahraga, makanan berkolesterol, seperti itu. Kemudian ada manifestasi klinis. Yang pertama, tiba-tiba mengalami kelemahan atau kelumpuhan separuh badan. Kemudian tiba-tiba hilang rasa peka, bicara cadel atau pelo, kemudian gangguan bicara dan bahasa, gangguan penglihatan, mulut tidak simetris ketika tersenyum atau mencong, kemudian gangguan daya ingat, nyeri kepala hebat, vertigo, kesadaran menurun, proses kencing terganggu, dan gangguan fungsi otak. Adapun pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa stroke yaitu adalah angiografi cerebri, membantu menentukan penyebab dari stroke secara spesifik seperti pendarahan arteriovena atau adanya ruptur, dan untuk mencari pendarahan seperti aneurisma atau malformasi vaskuler. Kemudian yaitu adalah lumbal fungsi, CT scan, EEG, elektroensefalografi, magnetic imaging resonance MRI, dan USG Doppler untuk mengidentifikasi adanya penyakit arteri vena atau masalah sistem karotis. Penata laksanaan. Stadium hiperakut. Tindakan pada stadium ini dilakukan di instalasi gawat darurat dan merupakan tindakan resusitasi cerebrokardiopulmonal bertujuan agar kerusakan jaringan otak tidak meluas. Pada stadium ini, pasien diberikan terapi 2 liter per menit dan cairan kristalloid atau koloid. Hindari pemberian cairan dextrosa atau salin dalam H2O. Kemudian dilakukan beberapa pemeriksaan seperti CT scan, foto torak, darah perifer lengkap, dan juga jumlah trombosit, glukosa darah, kimia darah. Kemudian dilakukan analisa gas darah juga. Tindakan lainnya di instalasi gawat darurat adalah yaitu memberi dukungan mental kepada pasien serta memberikan penjelasan pada keluarga agar tetap tenang.
Kemudian di stadium akut. Pada stadium ini dilakukan penanganan faktor-faktor etiologi maupun penyulit. Juga dilakukan tindakan terapi fisik, okupasi, wicara, dan psikologi, serta telah sosial untuk membantu pemulihan pasien. Penjelasan dan edukasi kepada keluarga pasien perlu menyangkut dampak stroke terhadap pasien dan keluarga serta tata cara perawatan pasien yang dapat dilakukan keluarga. Kemudian yaitu adalah stadium subakut. Tindakan medis yang dapat diberikan berupa terapi kognitif, tingkah laku, kemudian menelan, terapi wicara, bladder training, termasuk terapi fisik. Kemudian mengingatkan perjalanan penyakit yang panjang dibutuhkan penata laksanaan khusus intensif pasca stroke di rumah dengan tujuan kemandirian pasien, mengerti, memahami, dan melaksanakan program preventif primer dan sekunder. Terapi fase subakut antara lain yang pertama, melanjutkan terapi sesuai kondisi akut sebelumnya. Yang kedua, penata laksanaan komplikasi. Yang ketiga, restorasi atau rehabilitasi sesuai kebutuhan pasien, yaitu fisioterapi atau terapi wicara, terapi kognitif, dan terapi okupasi. Kemudian, prevensi sekunder. Yang kelima, edukasi keluarga dan discharge planning. Di sini ada edukasi keluarga terhadap perawatan pasca stroke di rumah. Mengapa perlu persiapan? Pasca stroke masih mengalami gejala sisa, yaitu adalah kelumpuhan, kelemahan separuh badan, pasien mengalami rasa kebas atau baal, kemudian gangguan keseimbangan duduk dan berdiri, gangguan berbicara dan berkomunikasi, gangguan menelan, gangguan penglihatan, gangguan buang air kecil dan buang air besar, kemudian kesulitan mengenakan pakaian, gangguan daya ingat, dan perubahan kepribadian. Tujuan dari perlunya keluarga berperan penting dalam hal ini yaitu adalah untuk meningkatkan kemampuan pasien untuk mandiri dan meminimalkan kecacatan menjadi sesering mungkin. Kemudian mencegah terjadinya serangan ulang stroke dan meningkatkan rasa percaya diri. Prinsip merawat pasien stroke di rumah, yaitu mencegah terjadinya luka di kulit akibat tekanan, mencegah kekurangan cairan atau dehidrasi, kemudian mencegah terjadinya kekakuan otot, dan memulai latihan dengan mengaktifkan batang tubuh. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.